sekarang kami ada di Desa Wisata Pancoh. Desa Ekowisata Pancoh merupakan sebuah desa wisata yang berfokus pada ekowisata. Desa ini letaknya ada di lereng Gunung Merapi, tepatnya ada di Dusun Pancoh, Girikerto, Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini dia beberapa atraksi yang bisa kita temukan di Pancoh. Atraksi yang ditawarkan itu mulai dari atraksi alam hingga praktik budaya. Semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman yang edukatif sambil menjaga lingkungan. Dari unsur supply side ecotourism, terdapat 3 unsur utama terkait bagaimana seharusnya supply di destinasi ekowisata itu dijalankan, yaitu pertama, conservation, usaha untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya dan budaya. Seperti di Desa Wisata Pancoh, terdapat pembatasan jumlah pengunjung serta penyesuaian atraksi dengan kondisi lingkungan. Misalnya, panen salak hanya dilakukan pada buah yang benar-benar siap. Kedua, interpretation di Desa Wisata Pancoh juga sudah berjalan. Terlihat dari adanya pemandu yang mendampingi wisatawan dan memberi edukasi, mulai dari cara memanen salak hingga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketiga, responsible behavior. Di Desa Wisata Pancoh sudah diterapkan melalui aturan tidak tertulis. Misalnya, pemandu selalu mengingatkan wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan mengikuti arahan selama kegiatan. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap pengalaman wisata yang tersedia secara efisien, edukatif, dan ramah lingkungan. Ini juga menunjukkan bagaimana distribution and availability dalam prinsip ekowisata diterapkan. Atraksi hanya ditampilkan pada waktu yang pas secara ekologis. Jadi, wisatawan tetap bisa menikmati pengalaman yang tertib, adil, dan tidak membebani lingkungan maupun mengganggu warga. Tapi sebelum wisatawan datang ke Desa Ekowisata Pancoh, wisatawan yang berkunjung harus reservasi dulu melewati WhatsApp, paling lambat 1 hari sebelumnya. Dan juga di sana terdapat aturan jumlah peserta minimal di setiap atraksinya. Nah, ternyata ada alasan di balik kebijakan ini. Misalnya seperti kegiatan membatik yang memerlukan minimal 10 peserta. Kenapa begitu ya? Ketika kami melakukan wawancara dengan narasumber kami, dijelaskan bahwa alat dan bahan untuk melakukan paket wisata membatik disiapkan untuk 10 orang sekaligus atau dalam satu grup. Namun, di beberapa website dan juga profil Desa Ekowisata Pancoh dicantumkan bahwa atraksi membatik ini dapat dipesan untuk minimal 4 orang dalam satu grup. Padahal, kenyataannya, sistem reservasi untuk melakukan membatik ini memang hanya menerima peserta dengan jumlah minimal 10 orang dalam satu grup. Sehingga aturan ini juga dapat berpotensi untuk menimbulkan misinformasi bagi wisatawan yang datang. Lalu, bagaimana jika peserta dengan kelompok kecil ingin membatik? Di sini sebenarnya telah diterapkan konsep capacity based pricing agar wisatawan dapat membayar biaya yang terjangkau, yaitu Rp300.000 per kelompok. Pada kelompok besar dengan jumlah minimal 10 orang, tidak ada charge tambahan untuk pemandu karena biaya dapat ditutup oleh jumlah peserta. Sebaliknya, kelompok kecil dikenakan biaya tambahan, sehingga total yang dibayarkan menjadi setara dengan biaya yang biasanya ditanggung oleh kelompok berisi 10 orang. Hal ini dilakukan dengan menetapkan minimum jumlah peserta 10 orang sebagai dasar perhitungan. Meskipun begitu, konsep capacity-based pricing ini tetap memberikan solusi bagi kelompok kecil untuk dapat mengikuti aktivitas membatik. Namun, konsekuensinya, mereka harus menanggung biaya lebih besar guna menutup keseluruhan biaya bahan, alat, dan pemandu. Solusi alternatif lain yang disampaikan narasumber, yakni wisatawan dapat bergabung dengan kelompok lain agar mencapai kuota, tetapi ini menuntut penyesuaian waktu. Dari sisi lingkungan pula, membatik dalam kelompok kecil juga cenderung menghasilkan lebih banyak bahan terbuang. Sebaliknya, kelompok yang lebih besar memungkinkan penggunaan bahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip responsible behavior dalam ekowisata.
Jadi, buat wisatawan yang datang berdua atau bertiga, mereka belum bisa menikmati pengalaman membatik secara langsung. Tapi tenang aja, masih banyak atraksi yang bisa dicoba. Jadi dari Desa Ekowisata Pancoh kita belajar bahwa keberlanjutan pariwisata itu tentang keseimbangan antara efisiensi pengelolaan, kenyamanan bagi wisatawan, dan keadilan bagi masyarakat sekitar. Mungkin ke depannya Desa Ekowisata Pancoh ini bisa lebih transparan dengan jadwal membatik untuk wisatawan. Jadi mereka bisa mencantumkan link spreadsheet mengenai jadwal membatik tersebut, sehingga wisatawan yang belum memiliki peserta minimal 10, mereka dapat bergabung dengan wisatawan lainnya. Kok bisa? Jare. Coba Jare nih. Ada sini Jare. Kamu yang di depan. Ayo kan ke Cina. Jare bun. Anda udah banget salah. Ya.